Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Lydia Marnata, Febriana Nurhalimah, Bram Satrio Utomo, Daniel Jenner, Muhammad Girsa, Dimas Agus, Lutfiah Dianina, Ananda Putri, Alia Wardani, Marcella Putri, dan yang terakhir Fakrul Hafi. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang pengertian, fungsi, jenis-jenis bank sentral dan desentralisasi. Pengertian bank secara etimologis dan terminologis. Secara etimologis berasal dari kata banco, berarti bangku. Bangku yang dimaksud merujuk pada meja untuk menunjang aktivitas perbankan dalam melayani nasabah. Istilah bangku di kemudian hari terus berkembang hingga istilah bank digunakan dalam kegiatan pelayanan finansial. Pengertian bank. Pengertian bank secara terminologis, lembaga keuangan suatu negara yang didirikan dengan kewenangan untuk menghimpun, mengelola, dan mengatur seluruh hal yang berhubungan dengan keuangan. Harapannya, bank mampu memaksimalkan pemanfaatan keuangan untuk menggerakkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bank menurut para ahli, yang pertama yaitu Thomas Mayer, Z. Aliber, dan James Duesenberry yang berpendapat bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi untuk menciptakan uang dan aktivitas yang berkaitan. Yang kedua yaitu Rex Howard Terry mengatakan bank adalah tempat penukaran uang berdasarkan kredit, utang, dan piutang oleh masyarakat. Singkatnya, menurut Howard, pengertian bank adalah lembaga perantara kredit. Yang ketiga yaitu menurut para ahli ekonomi di Belanda, bank adalah badan berwenang dan menerima simpanan dan kredit dari masyarakat untuk dikelola agar menghasilkan profit baik bunga atau dividen. Yang keempat yaitu pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yakni lembaga usaha yang menghimpun untuk uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat berbentuk kredit atau lainnya agar taraf hidup masyarakat dapat meningkat. Yang terakhir yaitu pendapat dari Standar Akuntansi Keuangan atau yang disebut PSAK nomor 31 yang berpendapat bahwa bank sebagai badan perantara keuangan antara berbagai pihak yang mempunyai dana berlebih dan kelompok yang membutuhkan uang. Fungsi bank bagi masyarakat. Fungsi bank bagi masyarakat ada 4. Yang pertama, financial intermediary. Yang kedua, agent of trust. Yang ketiga, agent of development. Dan yang keempat, agent of service. Penjelasan dari financial intermediary yaitu menghimpun dan menyalurkan uang dalam masyarakat melalui berbagai produk keuangan sehingga pemanfaatan keuangan dapat merata ke seluruh kalangan atau sebagai perantara keuangan. Penjelasan dari agent of trust yaitu yang wajib menjadi pihak layak dipercaya dan menggunakan kepercayaan bagi masyarakat, negara, dan pihak-pihak lain yang menggunakan jasanya dalam menjaga dan memelihara nilai uang. Penjelasan dari agent of development yaitu mampu memberikan aktivitas dan layanan kepada masyarakat untuk meningkatkan dan mengembangkan penghasilan melalui investasi, konsumsi, distribusi, dan pemanfaatan uang lainnya. Penjelasan dari agent of service yaitu bank mampu menyalurkan layanan keuangan semaksimal mungkin dan mendengarkan kepentingan para penggunanya. Jenis-jenis bank berdasarkan fungsi dan kepemilikan. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatannya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, di mana di dalam kegiatannya tersebut memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum sering disebut juga dengan bank komersial. Tugas pokok dari bank umum adalah menghimpun dana dari masyarakat, memberikan pinjaman kepada masyarakat, dan memberikan jasa melalui mekanisme keuangan kepada masyarakat. Usaha-usaha yang dapat dilakukan bank umum, yang pertama menerima titipan barang-barang berharga, kedua memberi dan menerima pinjaman dari perusahaan lain atau masyarakat,
Ketiga, melakukan kegiatan dalam valuta asing. Keempat, melayani jasa pengiriman atau transfer antar bank. Kelima, melakukan kegiatan giro dan inkaso antar bank. Dan keenam, tidak diperbolehkan melakukan usaha asuransi. Jenis-jenis bank umum ada dua. Yang pertama, bank umum devisa, yaitu bank umum yang melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan Bank Indonesia. Contoh, Bank BCA, Bank Syariah NB, dan Bank Danamon. Kedua, bank umum non-devisa, yaitu bank umum yang ruang lingkup gerak operasionalnya di dalam negeri saja. Contoh, Bank BCA Syariah, Bank Mayora, dan Bank Panin Syariah. Bank berdasarkan fungsinya. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Biasanya bertindak sebagai bank untuk daerah-daerah pedesaan atau pengusaha kecil yang melayani sektor-sektor informal di perkotaan yang belum terjangkau oleh bank umum. Hal ini dimaksud untuk mewujudkan pemerataan layanan perbankan, pendapatan, dan kesepakatan berusaha. Selanjutnya ada usaha-usaha yang dapat dilakukan BPR. Yang pertama, memberikan kredit kepada masyarakat yang membutuhkan. Contohnya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan saving deposito atau deposito berjangka time deposito. Selanjutnya, menempatkan dana dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, tabungan atau deposito berjangka lain. Contohnya, menyediakan pembayaran kepada nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan usaha BPR yang dilarang menurut Undang-Undang Pasal 4 Nomor 10 Tahun 1998. Basic, penerimaan simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Pro, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing untuk usaha di lain luar kegiatan usaha yang telah diatur. Premium, melakukan penyertaan modal melakukan usaha pengangsuran. Jenis-jenis bank berdasarkan kepemilikannya. 1. Bank milik koperasi, bank yang didirikan oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi dan seluruh modalnya menjadi milik koperasi. Contohnya Bank Koperasi Indonesia, Bukopin. Yang kedua, milik campuran, bank yang sahamnya dimiliki oleh dua pihak, yaitu dalam negeri dan luar negeri. Contohnya Interpasifik dan Bank Sarwa Indonesia. Yang ketiga, bank milik pemerintah, bank yang akte pendiriannya maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah. Contohnya BRI, Mandiri, BTN. Yang keempat, bank milik swasta nasional, bank yang seluruhnya sahamnya dimiliki warga negara Indonesia dan atau badan-badan hukum yang peserta dipimpinnya terdiri dari warga Indonesia. Contohnya Muamalat, BCA, Danamon, dan GNB. Bank milik asing, bank yang kepemilikannya oleh pihak asing atau luar negeri di Indonesia. Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta atau pemerintah asing. Contohnya Amerika Express Bank, Citibank, dan Bank Tokyo.
Ini saya akan melanjutkan presentasi poin yang keempat, yakni pengertian, tugas, dan wewenang Bank Sentral. Yang pertama, pengertian Bank Sentral. Sebuah instansi atau lembaga keuangan yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan moneter serta menciptakan kegiatan ekonomi yang stabil pada suatu negara. Bank Sentral pada saat ini telah dimiliki oleh pihak swasta pada suatu pemerintahan negara. Bertanggung jawab dalam menjaga tingkat inflasi, menjaga stabilitas mata uang, menjaga stabilitas sektor perbankan, serta seluruh sistem keuangan pada suatu negara. Ada 3 tugas Bank Sentral. Yang pertama, menetapkan serta melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan mengawasi perbankan. Dan yang terakhir, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Wewenang Bank Sentral. 1. Kewenangan membuat kebijakan moneter. Bank Sentral perlu menentukan dan menetapkan tingkat diskonto, membuat kebijakan pembiayaan maupun kredit. Kedua, kewenangan mengatur sistem pembayaran. Memiliki 3 dasar wewenang. Yang pertama, menentukan serta menetapkan alat pembayaran. Kedua, membuat dan memberikan persetujuan izin untuk menyelenggarakan sistem pembayaran. Dan yang terakhir, mengawasi penyelenggaraan sistem pembayaran. 3. Kewenangan mengatur dan mengawasi perbankan. Peranan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral. Pertama, Bank Indonesia ini memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui sebuah instrumen suku bunga pada operasi pasar terbuka. Bank Indonesia sendiri dituntut untuk dapat menetapkan kebijakan moneter dengan berimbang serta tepat. Hal ini mengingat kembali pada gangguan stabilitas moneter mempunyai dampak langsung pada berbagai macam aspek ekonomi. Peranan yang kedua, Bank Indonesia sendiri memiliki peran penting atau vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya dalam perbankan. Penciptaan dari sebuah kinerja lembaga perbankan itu sendiri dilakukan dengan mekanisme pengawasan serta regulasi. Seperti halnya pada negara lainnya, sektor perbankan ini memiliki bagian yang dominan pada sebuah sistem keuangan. Selanjutnya, Bank Indonesia memiliki fungsi untuk sebagai jaring pengaman pada sistem keuangan melalui fungsi Bank Sentral, Lender of the Last Resort. Fungsi ini adalah peran tradisional Bank Indonesia yang sebagai bank sentral pada mengelola krisis guna untuk menghindari terjadinya ketidakstabilan pada sistem keuangan. Kemudian yang keempat, dengan fungsinya pada riset serta pemantauan, Bank Indonesia bisa mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Berikutnya adalah perbedaan bank sentral dengan bank desentral. Pertama-tama mari kita ketahui dulu apa sih pengertian sentralisasi dan desentralisasi. Jadi sentralisasi merupakan pengelolaan wewenang secara terpusat, sedangkan desentralisasi merupakan pengelolaan wewenang dari manajemen pusat langsung kepada bawahan. Di sini pada bank sentral, dalam kegiatan transaksinya hanya menggunakan satu sumber mata uang saja, yaitu mata uang fiat atau mata uang yang kita gunakan saat ini. Bank sentral dapat mengatur berapa jumlah atau berapa besarnya uang yang beredar, menambahkannya atau menguranginya sesuai dengan keperluan dalam kegiatan perekonomian. Namun dalam proses transaksinya, ini akan melibatkan pihak ketiga, seperti pihak bank yang akan melakukan pencatatan atau pendataan. Sedangkan pada bank yang menganut sistem desentralisasi, artinya tidak entitas saja yang mengontrol proses transaksinya. Namun di sini juga bank menggunakan sumber lain sebagai transaksinya, seperti menggunakan Bitcoin. Bitcoin menjadi mata uang kripto pertama di dunia yang memperkenalkan sistem desentralisasi tersebut dengan teknologi Bitcoin.